Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bagus Muhammad Ilham. Di sini saya akan membahas tentang politik dan kekuasaan Kerajaan Islam Mataram atau Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Jogja, yakni di Kota Gede. Para raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram yaitu Panembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601, Panembahan Sedokrapyak pada tahun 1601 sampai 1677. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang cukup penting dalam perjalanan secara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau Indonesia yang kita kenal saat ini. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamisasi para penduduk daerah kekuasaannya, ketertiban para pemuka agama hingga pengembangan kebudayaan yang bercorak Islam di tanah Jawa. Pada awalnya, Mataram adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya atau Sultan Pajang kepada Ki Gede Pamanahan. Sultan Adiwijaya menghadiahkannya karena Ki Gede Pamanahan telah berhasil membantu Sultan Adiwijaya dalam membunuh Arya Panangsang ketika merebutkan tahta Kesultanan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggono. Pada tahun 1575, Pamanahan meninggal dunia. Ia digantikan oleh putranya yakni Danang Sutawijaya atau Pangeran Ngabehi Loring Pasar. Di samping bertekad melanjutkan mimpi ayahandanya, ia pun bercita-cita membebaskan diri dari kekuasaan Pajang, sehingga hubungannya antara Mataram dengan Pajang pun memburuk. Hubungan yang tegang antara Sultan Sutawijaya dan Kesultanan Pajang ini akhirnya menimbulkan peperangan. Dalam peperangan ini, Kesultanan Pajang mengalami kekalahan. Setelah penguasa pajak yakni Hadiwijaya meninggal dunia pada tahun 1587, Sutawijaya mengangkat dirinya menjadi Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo. Ia mulai membangun kerajaannya dan memindahkan Senopati pusat pemerintahan ke Kota Gede untuk memperluas daerah kekuasaannya. Panembahan Senopati melancarkan serangan-serangan ke daerah sekitar, misalnya dengan menaklukkan Ki Ageng Mangir dan Ki Ageng Giring. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang politik dan kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.